baju. Suasana sebelum sidang nih, Pak Fajar lagi ada yang konsultasi klien. Mas Fajar, hai, semangat ya suasana sebelum sidang. Majelis Waris Berkas sidang hari ini ada 3 sidang. Semangat rekan aku sekaligus suami aku tersayang tercinta. Semangat sidangnya, kita berdua sebelum sidang minum ini dulu. Bukan iklan ya. Ikutin saya ya ke ruang ikutin saya sampai sidang selesai. Dah. Ikutin aku ya. Dadah, Robi. Kerja. Aku jalan dulu ya, ikutin aku sampai selesai. Dah. Sebelum sidang daftar dulu daftar sidang, terus ini ambil kartunya yang buat masuk sidang ya. Ikutin aku ya, kita masuk ke ruang sidang. Ruang sidangnya, ruang sidang 2 Nusa. Sampai di sini ya, nggak boleh masuk ke dalam. Nanti aku ceritain hasil sidang di dalamnya. Hasil sidang di dalamnya. Halo, assalamualaikum guys, balik lagi ya. Ini kita udah habis sidang. Tadi kan aku janji ya sama kalian semuanya, teman-teman, mau ngasih tahu. Tadi kan nggak boleh masuk tuh di ruang sidang, kita sampai ke pintu aja. Mau ngasih tahu tuh di dalam ruang sidang. Tadi kita sidang apa aja sih? Tadi kita sidang Perzet. Apa sih? Pasti pengen banyak yang tahu tuh. Perzet apa sih gitu. Nah, ini rekan aku, Bapak Fajar Raharyo, rekan sekaligus suami. Kenapa kita family pengacara? Karena kita suami istri pengacara. Kemanapun berdua, di rumah berdua, sidang berdua. Silakan waktu dan tempatnya Bapak Fajar. Ya mungkin dia sudah lelah. Ya, jadi hari ini tadi kita sidang 3 perkara. Ada verset, ada perwalian, dan ada penetapan ahli waris. Jadi nanti Alhamdulillah karena nanti, Allah. karena Allah lah. Nanti setiap perjumpaan kita, saya dan Mbak Siska nanti akan berbagi ilmu apa sih tentang artinya verset, bagaimana upaya hukum yang bisa kita lakukan, apa perwalian, penetapan ahli waris. Ya khususnya di bidang hukum perdata nanti kita akan berbagi ilmu dah gitu. Jadi salah satu yang saya hari ini bisa tadi kita sidang ya, yang kita bisa share ke teman-teman, yaitu tentang verset. Apa sih verset itu? Verset itu jadi upaya hukum untuk melawan putusan first take. Jadi apa yang dimaksud first take? First take itu adalah putusan, ya kan, putusan gugatan tanpa dihadiri lawan atau tergugat. Jadi putus secara sepihak, dalam arti karena lawan nggak datang, tergugat tidak datang, jadi hakim memutuskan bahwa putusan itu inkrah, tapi tidak dihadiri lawan. Nah, kasus yang terjadi hari ini, yang terjadi pada klien kita hari ini, jadi dia digugat cerai oleh suaminya tanpa diberitahu tentang, maaf tadi handphone saya bunyi. Jadi tanpa diberitahu tentang surat panggilan sidangnya. Tiba-tiba setelah berapa kali sidang, melalui proses sidang, ternyata diputus oleh hakim. Setelah putusan itu 2 atau 3 hari baru dikasih tahu ke klien kami kalau memang mepet ya. Ya, kalau memang suaminya sudah mengajukan gugatan cerai dan putus. Sedangkan kalau seorang suami yang menggugat cerai, ada hak-hak istri yang bisa
diminta dalam sebuah gugatan perceraian. Contohnya hak mut'ah dan hak idah. Apa hak mut'ah itu? Hak mut'ah itu hak tentang mas kawin perceraian. Jadi kenang-kenangan. Jadi kalau suami mengajukan cerai, dia wajib memberikan kenang-kenangan kepada seorang istri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hak idah. Jadi hak idah itu hak nafkah selama 3 bulan menjanda. Itu wajib, suami juga wajib memberikan. Besarnya berapa itu sesuai dengan kemampuan si suami. Tentunya ya yang wajar gitu. Nah, karena klien kami ini tidak diberitahukan tentang proses persidangan, akhirnya dia tidak bisa menuntut haknya. Putusnya perstek itu apa, untuk teman-teman nih mau tahu Pak Fajar, Mas Fajar. Jadi putus perstek itu putus yang tanpa dihadiri oleh tergugat gitu ya. Jadi upaya perlawanan yang kita bisa lakukan adalah namanya verset. Jadi verset itu adalah upaya hukum untuk melawan putusan perstek. Nah, masa kita bisa melawan putusan perstek itu adalah 14 hari. Jadi kalau teman-teman ada yang mengalami kejadian seperti ini, kalau tiba-tiba ada putusan first take dari penggugat atau misalkan ada teman-teman yang digugat, tiba-tiba tanpa diberitahu, tahu-tahu ada putus, kita ada masa 14 hari untuk bisa mengajukan perlawanan. Jadi putusan untuk meminta hak-hak kita untuk minta hak-hak. Nah, kebetulan alhamdulillah tadi pas dalam persidangan hari ini, tadi persidangan pertama mediasi, ternyata pihak lawan setuju untuk rujuk lagi karena mengingat ada anak di situ. Jadi alhamdulillah hari ini mereka tidak jadi bercerai. Jadi kembali lagi rujuk, bersatu, membina rumah tangga, dan kita doakan mudah-mudahan rumah tangganya bisa harmonis ke depannya. Sakinah mawaddah warahmah ya. Alhamdulillah udah jadi putusannya ya tadi ya. Udah jadi penetapannya ya. Karena Allah ya, ya Allah, kita niat saya Mas Fajar itu baik karena Allah. Kita bikin apa sih ini, gugatan ya Mas? Gugatan. Kita bikin gugatannya itu, kita di situ minta mut'ah idah gitu. Terus alhamdulillah menghasilkan hasil yang baik lah untuk tentunya juga untuk klien kami, untuk keluarganya gitu. Bagi kita kepuasan batin ya, bisa bersatu kembali, mencari amal ibadah Allah ya, mencari ibadahnya dari Allah, bisa menyatukan kembali gitu. Jadi mohon maaf juga hari ini kita tidak bisa nge-share ke teman-teman proses sidangnya seperti apa karena sidangnya tertutup untuk umum. Jadi kita tidak bisa berbagi proses sidangnya, tapi paling enggak kita share ke teman-teman, kita kasih edukasi ke teman-teman dari proses sidang hari ini. Yang bisa kita ambil ilmunya adalah jika kita memang digugat oleh seorang atau kita digugat oleh orang lain yang di situ kita tidak dikasih tahu, tidak diberitahu, atau mungkin salah, karena tidak diberitahukan itu bisa macam-macam, entah salah alamat atau memang niat penggugatnya tidak mau memberitahu tentang gugatan yang dia lakukan, akhirnya putus secara sepihak. Nah, kita bisa melakukan verset, yaitu upaya hukum untuk melawan putusan verset tadi ya. Kalau kita tidak diberitahu kan itu kita sebagai perempuan itu dirugikan ya guys, sama teman-teman ya, sama suaminya. Jadi kan harusnya kan kita dapat yang tadi Mas Fajar bilang mut'ah idah, jadi kita nggak dapat. Apalagi kan kalau perempuan tidak diceraikan tanpa dikasih mut'ah idah, terus tidak bekerja, ada anak gitu kan. Di sini juga aku mewakili semua perempuan di Indonesia gitu. Aku membela hak-haknya gitu. Nanti kalau misalkan ada yang perlu bantuan aku, kita itu memberikan konsultasi hukum gratis. Ada di Instagram, DM aja. Udah banyak kok yang DM. Ini juga di Instagram kita ya. Itu ntar ada kok di sini, makanya nonton terus ya channel kita di Family Pengacara jangan lupa ya, like and subscribe. Biar nanti kita, pokoknya aku Mbak Siska, Mas Fajar itu nanti
setiap sidang kita akan share-share. Jadi gini juga, biar refreshing juga kalau setiap kita pergi sama keluarga, sama anak-anak aku, nanti kita berbagi cerita ya di YouTube aku gitu. Ya, intinya hari ini kita juga minta maaf karena memang kita tidak bisa share secara maksimal, dalam arti kita tidak bisa rekam semua kegiatan kita karena keterbatasan waktu. Kita juga harus handle, melayani klien, memberikan konsultasi kepada mereka bagaimana nanti menghadapi dalam ruang sidang. Jadi mohon maaf kalau keterbatasan dalam proses syuting hari ini. Jadi intinya setiap momen nanti pasti saya akan berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita belajar tentang, paling nggak sedikit tentang fair chat, jadi upaya yang dapat kita lakukan kalau untuk melawan putusan first take. Dan nanti di vlog-vlog berikutnya nanti saya akan berbagi ilmu tentang perkara-perkara yang lainnya, entah nanti waris, entah tentang perwalian, entah hak asuh anak dan yang lain-lainnya dan macam-macam lah intinya. Ya intinya di vlog pertama kita dalam proses persidangan, mohon maaf karena persiapan juga tidak maksimal. Karena kita juga concern juga sama perkara ya. Hari ini ada 3 sidang gitu. Bismillah, kerjasama yang baik berdua, mudah-mudahan menghasilkan yang baik. Kita kan niatnya baik, mau membantu gitu. Kita juga kan udah disumpah ya, udah diamanatin gitu, udah disumpah. Teman-teman, itu aja sih. Kita pamit dulu ya. Pamit dulu, istirahat. Besok sidang. Kita pamit dulu ya. Pamit dulu, istirahat. Besok sidang lagi.